Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dan channel pembelajaran online mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang iman sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Video pembelajaran kali ini saya akan bagi menjadi dua sesi. Video pertama berbicara tentang hakikat iman, dan video kedua akan berbicara tentang urgensi dan tingkatan iman. Oke, kita mulai saja. Berbicara tentang iman secara umum, itu sebagian besar umat Islam atau para ulama mengambil definisi iman itu dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan ditulis dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam hadis itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita bahwa satu hari kami duduk-duduk bercengkerama bersama Rasulullah. Tiba-tiba pada saat itu datang seorang laki-laki yang kami sendiri tidak kenal, berpenampilan serba putih dengan rambut yang sangat hitam. Dan anehnya lagi, kata Umar, kami tidak melihat bekas jalannya orang itu. Lalu orang itu menghampiri Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah dan menaruh kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Lalu orang itu bertanya pada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasul menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ketika mampu melakukan perjalanan." Maksudnya ibadah haji ini hanya wajib bagi orang yang mampu melaksanakan. Maka bagi orang yang tidak mampu, itu tidak wajib. Lalu pada saat itu orang itu menjawab, "Benar, Anda benar, wahai Muhammad. Anda benar, wahai Rasulullah." Dan pada saat itu kami dan sahabat-sahabat yang merasa aneh. Dia bertanya, tapi kok dia membenarkan? Lalu orang itu bertanya kembali, "Ceritakan kepada kami tentang iman." Rasul menjawab, "Iman itu," kata Rasulullah, "engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikatnya, engkau meyakini kitab-kitabnya, engkau percaya kepada utusan-utusannya, dan engkau meyakini terhadap hari kiamat, serta beriman kepada qadarnya qadarnya yang baik ataupun yang buruk." Lalu orang itu kembali menjawab, "Sodakta, engkau benar." Lalu dia bertanya lagi, "Sekarang kabarkan kepadaku tentang ihsan." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Kata Rasul, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Lalu orang itu berkata lagi, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Rasul menjawab, kalau urusan itu orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu orang itu bertanya kembali, "Kalau begitu tentang tanda tanya sajalah, coba ceritakan padaku." Lalu Rasul menjawab, setidaknya ada dua tanda kiamat akan terjadi. Yang pertama itu ketika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Ketika ada seorang budak wanita yang sudah melahirkan tuannya. Lalu yang kedua, ketika engkau melihat ada orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju serta mengembala kambing, saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sebentar lagi. Kemudian kata Umar, qala suman tolaka falabistu maliyan. Laki-laki itu tiba-tiba pergi dan kami semua terdiam, termasuk aku. Lalu kata Rasulullah,
Ya Umar, atadri manisail? Rasul memanggilku dan bertanya kepadaku, wahai Umar, engkau tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, orang yang tadi datang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian tentang agamamu. Jadi definisi iman itu yang tadi gitu ya, sebagai rukun iman. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat iman. Apakah itu iman? Iman bisa kita lihat dari sisi bahasa. Para ulama menyepakati bahwa iman itu adalah at-tasdik. Jadi iman itu bukan sekedar pernyataan lisan, tapi pembenaran terhadap apa yang dinyatakan itu. Dan kalau bicara tentang pembenaran, kita bisa langsung memahami bahwa iman itu bukan sekedar mengatakan, tapi itu sudah meyakini sesuatu yang dikatakan itu, karena at-tasdik. Lalu yang kedua, secara istilah, iman itu pertama ada beberapa unsur dari beragam definisi yang ulama sampaikan. Dari sekian banyak definisi yang saya baca, saya bisa menyimpulkan bahwa iman itu yang pertama, iman itu merupakan amaliyah qalbu. Jadi tadi balik lagi ke makna bahasa. Jadi at-tasdik, iman itu merupakan amaliyah qalbu, bukan sebatas pernyataan lisan, tapi dia pekerjaan qalbu, jadi kerja hati. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya tentang iman, Rasul, al-imanu hahuna, iman itu ada di sini. Sampai Rasul menunjukkan ke arah dada. Kita lihat firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata Allah, dan iman, sementara iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Nah, ini Allah menyatakan iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Lalu yang kedua di surat An-Nahl ayat 160. Ayat 106. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya, sementara hatinya masih ada rasa iman. Di ayat ketiga di surat Al-Mujadilah ayat 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah orang-orang yang sudah Allah tetapkan dalam hati mereka iman. Jadi dari 3 ayat ini, sekali lagi, iman itu secara tidak langsung dinyatakan sebagai amaliyah qalbu. Makanya ketika iman itu sebagai amaliyah qalbu, tidak ada yang mengetahui keimanan seseorang kecuali Allah. Makanya dalam beberapa hadis, kita tidak boleh secara sembarangan menyematkan istilah kafir pada orang lain. Kenapa? Karena iman itu amaliyah qalbu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ayat ini menyatakan bahwa ketika manusia masih berada di alam ruh, Allah bertanya pada kita, mengambil persaksian pada kita semua ketika kita masih di alam ruh. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini, apakah kalian bersaksi atas diri kalian semua? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita menjawab saat itu, qalu bala syahidna, betul, kami bersaksi bahwa Allah, Anda adalah Tuhan kami. Makanya iman itu merupakan potensi mendasar manusia. Artinya iman itu sudah ada dalam diri manusia. Makanya kalau kita bicara tentang ateisme, seorang ateis itu bukan dari awal dia itu ateis, tidak. Tapi sebetulnya kemunculan ateis pada diri seseorang atau pengingkaran terhadap Tuhan itu adalah bukan karena dari awalnya dia ateis, tapi karena ketidakpuasan terhadap konsep iman atau
ajaran tentang Tuhan dari agama yang dia anut sebelum dia jadi ateis. Jadi sekali lagi, iman itu potensi mendasar. Jadi ateis itu reaksi dari teisme sebetulnya terhadap konsep ketuhanan yang tidak bisa mereka terima. Jadi bukan dari awalnya mereka ateis. Lalu yang kedua, iman itu merupakan pernyataan lisan. Jadi iman itu harus dinyatakan secara lisan. Orang yang beriman tidak mungkin dia akan berusaha untuk menunjukkan secara lisan bahwa dia itu beriman. Nah, dalam konteks Islam, pernyataan lisan dari keimanan seseorang itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman terhadap apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka catatkan kami termasuk orang-orang yang memberikan persaksian. Yang ketiga, iman itu, orang yang beriman itu akan berusaha mewujudkan imannya itu dalam bentuk perbuatan. Misalkan kalau ada seorang remaja yang suka, laki-laki misalkan ya, suka dengan seorang perempuan, pasti dia tidak akan, kalau dia berani, dia tidak akan hanya menyimpannya dalam hati dia. Dia akan berusaha menyatakannya secara lisan, dan ketika dia menyatakan suka terhadap seseorang, dia akan menunjukkannya dalam perbuatan. Misalkan ketika si perempuannya itu nelpon untuk minta dijemput, saya yakin dalam kondisi apapun, waktu kapanpun, si laki-laki itu akan memenuhi panggilan itu. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan rasa cintanya itu dalam bentuk perbuatan. Jadi orang yang beriman pasti dia akan menunjukkan keimanannya itu, mewujudkan keimanannya itu dalam bentuk perbuatan. Dan ketika satu perbuatan itu didasari oleh iman, jadi ketika seseorang melakukan satu aktivitas dan aktivitas itu didasari oleh iman, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Dan ibadah itulah, atau ketika satu perbuatan didasari oleh satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu didasari oleh iman, maka itu juga yang disebut dengan ketakwaan. Jadi ketika seseorang melakukan aktivitas ibadah, maka dia itu adalah orang yang bertakwa. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, puasa ini adalah perbuatan. Ketika puasa ini didasari oleh iman, karena panggilan iman, maka itu disebut ibadah. Dan ketika kita melakukan itu, maka ujungnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita melakukan perbuatan takwa, pasti hasilnya itu adalah akan ada perbaikan terhadap perilaku atau akhlak individu itu. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau ada orang yang sholat tapi dia tetap melakukan perbuatan maksiat? Itu tidak mungkin terjadi. Orang yang melakukan ibadah, dalam hal ini sholat contohnya, ketika dasarnya iman, itu tidak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia pasti sholatnya itu akan membuat diri dia baik. Kalaupun terjadi, berarti perbuatan itu, ibadah yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan tidak didasari oleh iman. Tapi satu dasarnya itu bisa jadi karena riya. Makanya sholat yang dia lakukan itu bukan ibadah, tapi aktivitas biasa yang mirip ibadah. Oke, lalu yang keempat, iman itu bisa bertambah. Kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2 ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman ketika diberdengarkan ayat-ayat Allah itu imannya bertambah. Berarti ada hal yang bisa menambah iman. Apa itu? Ibadah sebetulnya. Jadi orang yang beriman itu sebetulnya ketika dia ingin menunjukkan keimanannya lewat beribadah, itu tujuannya itu adalah untuk memperkuat imannya. Semakin dia beribadah, imannya semakin kuat. Makanya orang yang beriman itu butuh akan ibadah. Makanya ketika Rasulullah, dia sudah dijamin masuk surga, tapi sholatnya sangat luar biasa. Ibadah lainnya, yang lainnya sangat luar biasa. Sampai Siti Aisyah berkata, ya Rasul, Anda itu sudah dijamin masuk surga, tapi kok ibadahnya melebihi kami-kami yang tidak dijamin masuk surga? Bahasa mudahnya begitu, gitu. Bahasa mudah dipahaminya. Rasul berkata, apakah kamu tidak mau menemukanku sebagai hamba yang bersyukur? Jadi sekali lagi, orang yang beriman pasti dia sekuat tenaga akan mewujudkan keimanan itu dalam bentuk perbuatan, yaitu ibadah. Lalu yang kelima, iman itu kalau tadi bertambah, dipastikan juga bisa berkurang. Kita lihat firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 99, 98 dan 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Kata Allah, kalau kamu hendak membaca Al-Quran, maka minta perlindungan pada Allah. Baca ta'awuz. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak akan berkuasa menggelincirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi di sini salah satu yang bisa membuat seseorang imannya kurang itu adalah ketika setan dalam tanda petik berhasil melalaikan orang itu supaya tidak melakukan aktivitas ibadah. Nah, di samping itu ada beberapa perbuatan yang bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangi iman seseorang. Yang pertama adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah, perbuatan kufur, ingkar. Salah satu bagiannya adalah mengingkari nikmat Allah. Lalu melakukan perbuatan nifak, maksiat, dan keluar dari agama. Kesimpulannya, iman itu merupakan pembenaran, pada prinsipnya adalah pembenaran terhadap kenabian Muhammad SAW dan segala apa yang disampaikan dari Rabb-Nya, yang diwujudkan dalam 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Demikian video pembelajaran tentang iman sebagai sistem keyakinan dalam Islam, bagian pertama yaitu hakikat iman. Di video pembelajaran berikutnya, saya akan membahas tentang urgensi iman dan tingkatan keimanan. Terima kasih. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bimuradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.